Selamat datang di program Bad News is Bad News and Good News is Good News. Kita akan melihat apa yang ada di balik berita. Lah, jangankan PKI, Partai Komunis Indonesia yang sudah dinyatakan terlarang dalam ketetapan MPR. Wong yang namanya partai politik yang masih hidup dan masih seger kinyis-kinyis. Generasi sekarang bukan hanya tidak takut, tapi juga cenderung tidak percaya. Emangnya ada partai politik di Indonesia? Emangnya ada wakil rakyat kita di zaman pandemi ini? Di mana mereka sekarang ini? Tidak soal bagi mereka di rumah saja, karena negara menjamin kehidupan mereka dengan gaji dan tunjangan yang besar. Para buruh gendong di pasar, buruh tani di sawah, para pengasong di jalanan. Bagaimana cara mereka work from home, kerja angkut-angkut pakai drone? Nah, kok dalam situasi konyol seperti itu masih saja ada yang lebih konyol lagi, menakut-nakuti tentang bangkitnya kembali PKI, munculnya kembali komunisme. Itu semua makanan opo? Bisa pesen lewat GoFood tidak? Bisa GoSend tidak? Ada aplikasinya tidak? Sudah muncul model TikToknya tidak? Atau mungkin ada gamenya? Soeharto ngeprank Soekarno. Celakanya di zaman teknologi 4.1 ini, zaman internet dengan teknologi digital dan keserentakan yang real time, kok ya masih ada saja ajaan nobar, nonton bareng sebuah film. Betapa jadulnya, kenapa tidak live streaming saja? Atau tayangin saja di YouTube, bikin jadwal nonton bareng secara virtual dan gratis, mengingat protokol kesehatan dan disuruh menghindari kerumunan di masa pandemi COVID-19 ini. Saya tidak mau pakai istilah calon mikir, tapi ya demikianlah kekonyolan itu. Ketahuan maunya sekaligus gobloknya, dan ada saja yang mau dan percaya dengan ajakan super konyol itu. Apalagi hanya untuk nonton film yang bagus banget juga kagak. Sutradaranya sendiri sudah bilang bahwa ini adalah film propaganda, dan ia kecewa dengan hasil akhirnya. Sempat mutung ingin berhenti bikin film. Di mana bagusnya seni propaganda? Tidak pernah ada. Bahwa film propaganda seperti pengkhianatan G30 SPKI bisa masuk jauh ke dalam bawah sadar masyarakat Indonesia, itu tidak dibutuhkan cara yang canggih dan karya yang canggih. Cukup mengikuti anjuran Hitler untuk terus-menerus persisten, apalagi dengan kekuasaan dipaksakan untuk dijejalkan pada saraf otak manusia. Ia akan diterima sebagai kebenaran di satu sisi dan kontroversi di sisi lain, meskipun itu justru menguatkan kehadirannya yang diada-adakan. Menghadapi pola beberapa orang yang jualan dagangan ketakutan pada PKI, makin mengherankan saja mereka yang ketakutan tapi mengajak orang lain juga untuk ketakutan pula. Lagian ngapain takut dengan ancaman komunisme baru dan new arrival PKI? Tentu saja ada yang nanggepin serius, percaya PKI atau komunisme akan bangkit. Itu tergantung tingkat pendidikan dan literasi masyarakatnya. Mereka yang tak mudah diperalat karena mungkin tahu yang membangkitkan isu itu jika tidak sedang berkampanye untuk kekuasaan, palingan karena sedang mencari nafkah. Apakah ini berita baik atau berita buruk? Di mana-mana berita baik adalah berita baik dan berita buruk adalah berita buruk. Karena menurut Asmuni Sri Mulat, menjadi pelawak itu jika tidak sabar dan tekun, bisa seperti jenderal yang tidak siap dipensiun. Lagi pula, darah itu merah jenderal.
Kalau yang kuning, mungkin tokai jenderal. What they don't do shit.